Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Nurhasmalinah, Magister Pendidikan selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Yuni Arnida, Magister Pendidikan selaku Pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan selaku Pembimbing 2. Saya Devi Rafika Nirmalasari, NPM 17060042, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Latar belakang pada penelitian saya kali ini yaitu seseorang mampu mengembangkan potensi dan keterampilan yang dia miliki sebagai bekal untuk bermasyarakat dan bernegara. Nah, untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia tentunya tidak terlepas dari proses pembelajaran, di mana di dalam proses pembelajaran itu semua ilmu pengetahuan ditransferkan langsung kepada siswa melalui seorang pendidik. Nah, jadi di sini tugas orang pendidik itu sendiri yaitu mampu memberikan pembelajaran yang efektif. Nah, tujuannya agar pembelajaran yang diberikan itu lebih bermakna dan bervariasi. Nah, untuk pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini lebih memfokuskan kepada atau lebih berpusat kepada siswa atau disebut juga dengan student center. Jadi di sini seorang guru pendidik hanya berperan sebagai fasilitator saja. Kemudian ada salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan di kurikulum 2013 yaitu model pembelajaran problem based learning, di mana problem based learning atau PBL ini merupakan model pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa dituntut untuk bisa memecahkan masalah di kehidupan nyata, sehingga siswa dapat secara langsung bisa memecahkan masalah dan menambah pengetahuan yang dia miliki. Nah, diterapkannya model pembelajaran problem based learning ini siswa tidak hanya mendengarkan atau mencatat saja, tapi siswa di sini belajar untuk menganalisis dan mengidentifikasi suatu masalah, kemudian diselesaikan atau dipecahkan secara individu maupun kelompok. Dengan begitu, pembelajaran yang diberikan itu lebih bermakna dan membuat siswa menjadi lebih aktif lagi. Dan di sini juga siswa akan lebih mudah memahami suatu materi dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, berbicara tentang hasil belajar siswa, pada faktanya masih banyak siswa yang hasil belajarnya itu rendah. Hal ini dapat dilihat dari observasi pra-penelitian yang peneliti lakukan di SD Gugus Mawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Pada nilai mid semester, di situ terdapat ada beberapa siswa, masih banyak siswa yang hasil belajarnya itu cukup rendah. Nah, hal ini diduga karena pendidik masih cenderung melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah atau metode konvensional. Nah, pendidik di sini belum melakukan variasi dalam pembelajaran. Nah, dengan permasalahan tersebut, di sini peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di SD Negeri Gugus Mawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Nah, di sini rumusan masalahnya yaitu apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Nah, tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Nah, ruang lingkup penelitian kali ini yaitu pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Nah, objek penelitiannya yaitu hasil belajar siswa dengan subjek penelitian siswa kelas 4 SD Negeri Gugus Mawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dengan populasi yaitu kelas 4. Dan penelitian ini dilakukan pada tahun pelajaran 2020-2021. Manfaat teoritis pada penelitian kali ini yaitu diharapkan penelitian kali ini mampu memberikan wawasan atau sumbangan tentang model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Nah, manfaat bagi siswa sendiri yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat
menjadikan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian manfaat untuk guru yaitu dapat menginspirasi guru dalam menyajikan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Kemudian manfaat untuk sekolah yaitu dapat membantu sekolah dalam menerapkan model pembelajaran problem basic learning ini. Dan manfaat untuk peneliti lain yaitu dapat menjadikan referensi baru untuk peneliti terkait dengan model pembelajaran problem basic learning. Menurut Dutch menyatakan bahwa problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang mempunyai ciri khas yaitu adanya suatu permasalahan yang nyata sebagai konteks untuk para siswa belajar berpikir kritis dan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuannya. Karakteristik model pembelajaran problem basic learning yang pertama yaitu pembelajaran lebih menitik beratkan kepada siswa. Kemudian masalah yang diberikan itu masalah yang otentik atau nyata. Kemudian di sini siswa berusaha mencari pengetahuannya sendiri. Kemudian pembelajaran dilakukan secara berkelompok dan yang terakhir di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran problem basic learning yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pengalaman individu ataupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Teori yang mendasari model pembelajaran problem basic learning yaitu teori konstruktivisme, di mana teori ini sifatnya membangun, yaitu membangun dari segi kemampuan pemahaman dalam proses pembelajaran. Jadi teori ini sangat cocok digunakan untuk mendasari model pembelajaran problem basic learning, di mana siswa di sini diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri pengetahuannya dalam memecahkan masalah dan mengungkapkan ide-ide mereka sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Menurut Salim menyatakan bahwa hasil belajar sebagai suatu yang diperoleh atau didapatkan siswa setelah proses belajar, biasanya ditunjukkan dalam nilai atau skor. Kemudian ada pun indikator hasil belajar. Menurut Moore dalam Record dan Rini menyatakan bahwa hasil belajar memiliki 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan pada penelitian kali ini lebih memfokuskan pada ranah kognitif saja, di mana ranah kognitif dalam taksonomi Bloom yaitu indikatornya mencakup mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat atau menciptakan. Kemudian pembelajaran tematik. Menurut Rusman, pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pembelajaran yang dipadukan atau diintegrasikan. Kemudian penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan, peneliti di sini mengambil penelitian dari Elmita Waslina dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul pengaruh penerapan model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar tematik terpadu kelas 4 sekolah dasar. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa. Kemudian kerangka konsep pada penelitian kali ini yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning. Siswa diperintahkan untuk berdiskusi dan memecahkan masalah dalam dunia nyata. Pertama, siswa disajikan suatu masalah yang jelas, kemudian di sini siswa didorong untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Kemudian akan dibuat suatu jawaban sementara oleh siswa. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian berdiskusi dan mengumpulkan data. Kemudian hipotesis pada penelitian kali ini yaitu H1, terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Kemudian yang kedua, HO, tidak ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Kemudian metodologi penelitian. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan strategi penelitian eksperimen. Kemudian desain yang digunakan yaitu desain through experimental design dengan bentuk pretest post-test control group design. Variabel penelitian. Variabel penelitian kali ini yaitu terdapat 2, yaitu variabel bebas independen dan variabel terikat dependen.
Variabel bebas independen yaitu model pembelajaran problem basic learning yang dilambangkan dengan huruf X. Kemudian variabel terikat dependen yaitu hasil belajar siswa yang dilambangkan dengan huruf Y. Kemudian populasi dan sampel. Populasi penelitian kali ini yaitu siswa kelas 4 SD Gugus Mawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 5 sekolah. Kemudian sampel pada penelitian kali ini yaitu di mana teknik pengambilan sampelnya menggunakan sampel random sampling atau dilakukan dengan cara undian secara acak. Sehingga ditentukan sampel pada penelitian kali ini yaitu terdapat 2 sekolah yang dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu SD Negeri 1 Banyu Urip dan SD Negeri 1 Sinar Mulia. Kemudian instrumen dan pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Tes yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan soal uraian, yang mana soal tersebut terdiri dari 10 soal yang kemudian diuji cobakan terlebih dahulu di luar sampel. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah soal tersebut layak digunakan atau tidak. Kemudian setelah dilakukan uji instrumen yaitu uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda, dan setelah dilakukan 4 uji tersebut, ternyata dari 10 soal tersebut terdapat 5 soal yang valid atau dinyatakan layak digunakan, dan 5 soal lainnya tidak valid atau tidak layak digunakan. Kemudian analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu analisis uji normalitas, homogenitas, dan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel X yaitu model pembelajaran problem basic learning dengan variabel Y yaitu hasil belajar siswa. Hasil penelitian pada penelitian kali ini yaitu data berdistribusi normal dan homogen. Setelah itu peneliti akan melakukan menjawab rumusan masalah apakah terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Setelah melakukan uji regresi linear sederhana, terlihat bahwa nilai konstanta PBL ini bernilai positif. Artinya terdapat pengaruh antara model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1% nilai model pembelajaran problem based learning, maka nilai dari hasil belajar siswa ini akan bertambah sebesar 0,452. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, kita melakukan uji koefisiensi determinasi. Dan setelah melakukan uji ini terlihat hasilnya dari R² yaitu sebesar 0,177 sehingga dapat dipresentasi yaitu sebesar 17,7%. Kemudian sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian. Kemudian setelah melakukan uji regresi linear, setelah itu kita melakukan uji hipotesis. Tujuannya yaitu untuk menarik kesimpulan apakah signifikan atau tidak. Nah, setelah melakukan uji hipotesis ini bisa dilihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Pembahasan pada penelitian kali ini yaitu penelitian dilakukan selama 2 minggu di mana 1 minggu di kelas eksperimen dan 1 minggu di kelas kontrol. Kemudian mengacu pada rumusan masalah dan analisis data yang telah dilakukan, kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu terdapat pengaruh antara model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik. Kemudian saran bagi siswa yaitu dari hasil belajar siswa bahwa hasil belajar siswa ini mulai meningkat dan perlu dipertahankan. Kemudian bagi pendidik, semoga bisa menjadi inspirasi bagi pendidik dalam memodifikasi pembelajaran. Kemudian saran bagi sekolah, semoga dapat meningkatkan kualitas sekolah tersebut dalam hal proses pembelajaran. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.